Tipur diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, Bupati Kolaka Tipur menjalani pemeriksaan awal di Mapolda, Sulawesi Selatan. Rencananya pemirsa, Bupati Kolaka Tipur Abdul Aziz akan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat sore. Seperti diketahui, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada Kamis. Namun pemirsa, Tanak belum mengungkap terduga yang tengah diperiksa. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa lembaganya tengah melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan tim KPK masih berada di lapangan. Namun pada saat itu Budi belum menjelaskan lebih detail terkait dengan kasus yang diusut. Kami sampaikan benar ada kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johanis Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa. Nanti kami akan update kembali itu. Nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan. Dan langsung saja pemirsa kita perbarui informasi terkait dengan OTT Bupati Kolaka Tipur langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Sudah ada reporter berita 1 Aulia Rahman dan juga juru kamera Rangga Samudra di sana. Kita sapa Aulia. Aulia, selamat sore. Aulia, apakah untuk Bupati Kolaka Tipur ini sudah tiba di KPK dan apakah ada pernyataan juga yang disampaikan kepada awak media, Aulia? Dan juga pemirsa berita 1 dapat kami laporkan memang benar Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini telah tiba di Gedung Aulia, KPK. Kami masih belum bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Baik, Anissa. Ya, suaranya terdengar cukup kecil. Bisa kita ulang? Ya, silakan. Baik, Anissa dan juga pemirsa berita 1 dapat kami laporkan memang benar Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada sekitar siang menjelang sore pada hari ini begitu. Dia diketahui merupakan salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu baru-baru ini, dan memang dari pantauan kami yang bersangkutan ini tiba di lokasi sekitar pukul 16.23 waktu Indonesia Barat begitu setelah sebelumnya naik pesawat untuk ke Jakarta. Namun memang saat tiba di lokasi ini yang bersangkutan ini akan memberikan pernyataan lebih lanjut begitu kepada awak media dan memilih untuk langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK untuk dalam rangka menjalani pemeriksaan lanjutan. Dan memang hingga sore hari ini sekitar pukul pukul 17 waktu Indonesia Barat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan dalam pemeriksaan ini tentunya akan dimintai keterangan lebih lanjut berkaitan dengan pengetahuan yang bersangkutan atas kasus yang tengah diendus dan juga ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi begitu. Dan memang pada prinsipnya dalam tiap operasi tangkap tangan yang dilakukan ini, KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi status hukum daripada para pihak yang terjaring dari OTT ini, baik itu apakah ada pihak-pihak yang dijadikan tersangka maupun juga nantinya masih berstatus sebagai saksi begitu. Nantinya para pihak-pihak yang terjaring dari OTT ini, status hukum mereka akan diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada konferensi pers yang rencananya memang akan diagendakan digelar pada hari ini. Hanya saja memang kami masih belum memperoleh informasi resmi berkaitan dengan kapan konferensi pers pengumuman hasil daripada OTT ini akan dilakukan oleh KPK. Kami pun masih menunggu update resmi dari KPK untuk berkaitan dengan agenda tersebut. Hanya saja memang KPK pun sempat merilis mengungkap begitu bahwa dugaan korupsi yang tengah diusut berkaitan dengan OTT ini, ya ini berkaitan adanya dugaan penyuapan dari pihak swasta kepada penyelenggara negara begitu. Suap ini diduga berkaitan dengan
dugaan korupsi dana alokasi khusus, kemudian juga dana alokasi khusus pembangunan dan peningkatan rumah sakit. Dan untuk pendalaman lebih lanjut tentunya akan terus dimintai keterangan para pihak-pihak terkait yang diduga dan dinilai memiliki pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan oleh tim Satgas KPK untuk mengungkap dugaan ini. Untuk itu memang proses penelusuran ini masih akan terus dilakukan dan kami juga akan menanti update siapa saja pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum maupun juga detail konstruksi perkaranya serta pasal yang disangkakan nantinya ini pada saat konferensi pers yang akan digelar oleh KPK pada hari ini, yang direncanakan memang akan digelar pada hari ini. Seperti itu. Ya, Anissa. baik Aulia, tapi sementara untuk informasi yang Anda dapatkan terkait dengan OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK begitu ya, hasilnya sementara apa saja, kemudian juga barang bukti apa saja yang sudah kemudian disita dari hasil OTT kemarin, Aulia? Baik, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, memang dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini sudah ada sejauh dari update yang kami terima ini sudah ada sekitar 7 orang begitu yang diamankan berkaitan dengan OTT baru-baru ini, baik itu dari pihak penyelenggara negara maupun juga pihak swasta. Dan memang diduga juga dari informasi yang kami peroleh ini turut diamankan juga sejumlah uang begitu dari hasil giat operasi tangkap tangan kali ini. Hanya saja memang untuk detail nominal pastinya ini belum diumumkan secara resmi begitu, dan nantinya akan dibeberkan juga pada saat konferensi pers nantinya berkaitan dengan barang-barang yang menjadi bukti yang telah diamankan dari hasil OTT ini, maupun juga tujuan daripada barang-barang bukti ini diduga keterkaitannya seperti apa dengan kasus yang tengah diendus dan juga ditelusuri lebih lanjut oleh tim dari KPK melalui operasi tangkap tangan kali ini. Dan memang nantinya dalam konferensi pers ini akan diumumkan begitu secara resmi berkaitan dengan hal tersebut. Anissa. Oke, baik Aulia, kami akan update lagi terkait dengan hasil OTT dari Bupati Kolaka kepada Anda nanti. Sementara terima kasih banyak atas laporan Anda saat ini bersama dengan juru kamera Rangga Samudra. Selamat kembali bertugas.